Suasana tegang menyelimuti lokasi saat petugas mulai menjalankan eksekusi lahan dan bangunan di Jalan Riacu di Sukarame, Kota Bandar Lampung berlangsung ricuh. Pihak keluarga dan sejumlah warga bahkan berdiri di garis depan, menghadang alat berat yang akan merobohkan rumah mereka. Kericuhan pun tak terelakkan saat petugas memaksa melakukan eksekusi meski dihalangi pihak tergugat. Bahkan salah seorang ibu yang berusaha mempertahankan lahannya ambruk dan pingsan di hadapan petugas sebelum akhirnya dievakuasi oleh petugas dan keluarga. Meski demikian, petugas dan sejumlah alat berat terus melakukan pembongkaran. Pihak tergugat pun kecewa dengan eksekusi yang dilakukan petugas lantaran mereka masih menempuh upaya kasasi yang belum diputus oleh pengadilan. Padahal kami dengan perkara nomor 58 PDT itu masih ada upaya kasasi yang belum putus saat ini. Itu jelas. Kita sudah hari kemarin kita sudah mengajukan keberatan karena belum adanya kekuatan hukum tetap, belum putusnya perkara kasasi yang dilakukan. Meski diiringi tangis dan perlawanan, eksekusi tetap berjalan hingga tuntas menyisakan puing-puing bangunan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Saya Priska Papilaya, berikut berita pilihan siang ini. KPK kembali memeriksa penceramah Ustadz Khalid Basalamah terkait kasus kuota haji khusus 2023 sebagai saksi. Korps Garda Revolusi Iran menyita 2 kapal di Selat Hormuz, salah satu kapal berbendera Israel. Seorang petani jemaah calon haji asal Jember, Jawa Timur melunasi biaya haji 21 juta rupiah menggunakan uang koin. Pemirsa, kericuhan terjadi saat eksekusi lahan di Jalan Mualim Aminuddin, Cibubur, Jakarta Timur pada Kamis siang. Suasana memanas saat jurusita terlibat adu mulut hingga dorong-dorongan dengan warga. Eksekusi lahan yang dilakukan di Jalan Mualim Aminuddin, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis siang berujung ricuh. Warga terlibat adu mulut dan dorong-dorongan dengan jurusita yang hendak melakukan eksekusi. Seorang wanita juga meluapkan kekesalannya terhadap petugas jurusita. Selain itu, seorang jurnalis yang sedang meliput terlibat keributan dengan jurusita. Petugas menuduh jurnalis bagian dari warga yang hendak menghalangi eksekusi. Petugas kepolisian yang berada di lokasi berusaha melerai dan menenangkan situasi agar tidak semakin memanas. Ketegangan sempat berlangsung beberapa menit sebelum akhirnya kondisi berangsur kondusif. Ini adalah sebidang tanah, Pak. Bukan eksekusi tanah dan bangunan. Di dalam perkara mungkin ya ini adalah tanah kosong. Proses eksekusi lahan tetap dilanjutkan dengan pengawalan ketat pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kepulan asap muncul di kawasan LTC Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Asap diduga berasal dari genset yang menyala otomatis saat terjadi pemadaman listrik. Genset meleduk, genset. Kepulan asap hitam tiba-tiba muncul dan menggemparkan pengunjung di kawasan LTC Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Diduga asap ini berasal dari genset yang menyala otomatis saat terjadi pemadaman listrik. Kebakaran, LTC kebakaran. Peristiwa ini terjadi saat aliran listrik di kawasan LTC Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat mendadak padam.
Dalam kondisi darurat, genset gedung langsung menyala sebagai sumber listrik cadangan. Namun tak lama kemudian, asap hitam pekat muncul dari area halaman dan parkiran gedung. Kepulan asap ini langsung membuat panik pengunjung dan pedagang. Sejumlah orang sempat berkerumun sementara lainnya memilih menjauh karena khawatir terjadi kebakaran. Meski sempat membuat panik pengunjung dan pedagang, namun kondisi kembali normal setelah petugas terkait melakukan pemeriksaan di titik asap muncul. Info pemadam dong, nih buru nih cepet nih. Di Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara, 4 rumah semi permanen hangus terbakar. Diduga kebakaran dipicu dari korsleting listrik pada salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya bernelayan. Kepulan asap hitam pekat beserta kobaran api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Warga yang panik bahu-membahu berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan setelah 17 mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil tiba di lokasi. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Api membesar, luncurkan. Sementara itu kebakaran hebat juga melanda permukiman padat penduduk di Jalan Lambung Mangkurat, Samarinda, Kalimantan Timur. Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik. Kebakaran membuat warga panik lantaran api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan sekitar. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga pun berjibaku memadamkan api. Namun angin kencang serta kondisi jalan yang sempit menyulitkan petugas dalam melakukan pemadaman. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sedikitnya 6 bangunan ludes terbakar. Dari Jakarta dan Samarinda, Kalimantan Timur, Tim Liputan, iNews melaporkan. Tak terima rekan perempuan mereka dianiaya seorang penumpang, ratusan ojek online di Makassar langsung mengepung rumah pelaku. Polisi yang berusaha mengevakuasi korban sampai kewalahan hingga mobil patroli ikut rusak akibat main hakim masa di lokasi. Ratusan pengemudi ojek online mendatangi sebuah rumah kos di Jalan Badak, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masa mengepung lokasi dan melampiaskan emosi mereka kepada seorang pria berinisial BS usia 30 tahun. Aksi ini dipicu oleh salah paham antara pengemudi ojol perempuan dengan pelanggan pria inisial BS. Dalam insiden itu penumpang diduga menganiaya pengemudi perempuan. Kasus ini sempat dibawa ke Polsek Mamajang untuk mediasi. Namun pada Rabu lalu terduga pelaku kembali ke rumah kosnya. Merasa tidak adil, rekan sesama pengendara ojek online menghakimi pelaku. Meski telah dievakuasi polisi, massa tetap menyerang terduga pelaku hingga membuat petugas lebam dan mobil patroli rusak. Setelah ditangani pihak berwajib, proses hukum terhadap terduga pelaku hingga kini tetap berjalan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad, iNews melaporkan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.